Eh, Terima kasih pada teman-teman sekalian yang berkesempatan untuk bisa mengikuti acara Zoom meeting, baik yang dari tim Kerawang, maupun dari Lampung. Yang mudah-mudahan untuk malam hari ini kita bisa sama-sama sharing untuk lebih mengenal lebih jauh tentang pupuk majemuk bahagia, ya. Jadi pupuk majemuk bahagia ini dalam kategorinya disebut pupuk majemuk karena terdiri dari 3 jenis mikroba, kemudian ada juga ZPT, ada juga dari mineralnya, dan ada juga unsur makronya. Ya, jadi itu majemuk disebut karena ada terdiri dari berbagai macam unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Suara saya cukup jelas? Cukup jelas suara saya? Jelas, Pak. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Jadi melihat kondisi tanah kita yang rata-rata terutama tanah pertanian untuk sawah ya. Ini sawah kita bahas dulu, sawah, karena banyak sekali ternyata barometer dari sebuah keberhasilan pupuk itu ada di sawah, ada di padi. Ini yang ternyata memang mau tidak mau, suka tidak suka, ternyata memang itu yang jadi patokan. Nah, di sawah ini dari beberapa tempat seperti tadi sudah diceritakan oleh saudara kita yang di Pantura itu, kenapa ada sawah yang begitu dipupuk itu justru bukannya malah subur, tetapi justru malah ambles, ya, justru malah kayak mau mati gitu. Nah, ini disebabkan tata olah tanah yang tidak sesuai dengan peruntukan. Satu contoh saya berikan pemahaman, fungsi daripada membajak sawah selain untuk menggemburkan tanah itu juga sebenarnya untuk membuang racun tanah yang disebut dengan nitrit, ya. Nitrit itu adalah zat yang zat residu dari sisa proses nitrifikasi dari urea. Nah, kebanyakan petani kita itu menggunakan urea itu seimbang dengan NPK-nya. Umpama dia pakai 4 sak urea dalam 1 hektar, dia pakai NPK-nya juga 4 sak. Sebenarnya di NPK sendiri sudah ada kandungan N. Jadi N itu sangat bertumpuk-tumpuk. Nah, ini menjadi salah satu problem. Nah, ketika membajak sawah itu rata-rata setelah dibajak itu langsung direndam sama air. Nah, sehingga proses penguapan yang seharusnya nitrit itu menguap, dia tidak menguap. Nah, berbeda dengan tanah darat. Tanah darat tidak terjadi. Kenapa? Karena pada saat tertentu dia ada kering ketika kena matahari dan amoniak ataupun nitrit itu menguap. Nah, karena urea, nitrit, amoniak itu adalah zat yang mudah sekali untuk menguap, sehingga ketika pupuk itu ditebar apalagi di darat dengan kondisi panas, itu estimasi kita hanya sekitar 30% ke setiap tanaman. Yang 30% adalah menguap. Maka salah satu metode untuk menghemat pupuk di saat sekarang pupuk langka dan harganya mahal itu dengan cara difermentasi atau dilarutkan. Dan kita menggunakan satu jenis mikroba yang sangat bagus sekali, dan ini saya sudah survei di beberapa toko-toko pertanian itu Peanibacillus itu saya belum menemukan ya jenis pupuk yang menggunakan Peanibacillus yang didaftarkan. Ya rata-rata menggunakan Lactobacillus, Bacillus gitu, rata-rata seperti itu. Peanibacillus tidak ada. Nah, Peanibacillus ini memiliki fungsi untuk mengikat nitrogen, senyawa nitrogen. Itu mengikat senyawa nitrogen. Saya sudah sharing ke Pak Nizar waktu itu hasil dari uji mutu pupuk kita, bahwa secara positif Peanibacillus itu mampu mengikat nitrogen, menambat nitrogen. Jadi mengikat sama menambat itu sama saja. Jadi mengikat itu bisa berarti dia keadaan nitrogen yang ada di dalam sekelilingnya maupun udara ini terdiri dari nitrogen, dan juga air hujan, ya, air hujan yang turun itu mengandung nitrogen. Nah, itulah makanya Peanibacillus ini sangat baik sekali, atau fungsinya itu sangat vital sekali untuk pertumbuhan. Dan nitrogen ini lebih ke arah pertumbuhan awal ya, di masa vegetatif, di mana
tanaman itu membutuhkan pertumbuhan di daun dan batang, itu biasanya pakai itu. Nah, dan juga Peanibacillus ini memiliki fungsi untuk anti jamur. Ya, anti jamur ini maksudnya dia bisa merombak unsur atau zat-zat hara, terutama dari tanaman, atau maksudnya itu kayak sampah bekas dari tunggul padi, jeraminya yang busuk itu bisa mengurai untuk menjadi kompos. Nah, sehingga untuk menekan jamur itu sangat efektif sekali. Dan kalau menurut analisa saya itu lebih bagus daripada trichoderma yang biasa dikenal oleh petani. Nah, di sini fungsi Peanibacillus yang selain daripada menambah nitrogen juga untuk pencegahan dari jamur patogen, maksudnya untuk di tanaman. Kemudian ada Pseudomonas florensis, di situ fungsinya sebagai pemecah fosfat. Nah, fosfat ini adalah zat yang sulit untuk diserap oleh akar, sehingga ketika kita tebar itu juga sangat kecil sekali bisa diserap tanpa ada agensi ataupun agen dari pemecah fosfat tersebut. Nah, kemudian ada Rhizobium sp. Nah, Rhizobium sp ini fungsinya juga untuk membentuk bintil akar ataupun di akar ini supaya dia ada kehidupan simbiosis mutualisme antara tanaman dengan kelembapan ya yang terjadi di sekitar tanaman tersebut. Nah, kemudian juga merombak unsur-unsur organik ya sebagai pembenah tanah. Ya, jadi tanah kita supaya petani kita itu meninggalkan tanah yang subur dan semakin ke sana penggunaannya itu semakin baik. Tidak seperti sekarang hasil pertanian kita semakin tahun semakin menurun karena penggunaan pupuk-pupuk kimia yang tidak terkontrol. Ya, tidak terkontrol itu dalam artian tata olah tanahnya dengan penggunaan pupuk itu tidak sesuai. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya keracunan tanah, termasuk penggunaan pupuk-pupuk yang menekan mikroba seperti kandungan pupuk KCl ya, juga pupuk yang mengandung unsur sulfur itu berpotensi menekan jumlah mikroba sehingga menyebabkan tanah menjadi tandus, tanah yang seharusnya subur tetapi menjadi tandus. Itu salah satunya. Kemudian pupuk majemuk bahagia ini juga dilengkapi dengan ZPT ya, zat perangsang tumbuh atau pengatur tubuh yang fungsinya untuk memaksimalkan penyerapan pupuk atau makanan untuk tanaman tersebut. Nah, di sini ZPT sangat penting perannya ya. Kalau ada ZPT-nya berarti pupuk itu akan kelihatan lebih cepat dalam proses pertumbuhannya. Jadi kalau pupuk hanya basisnya mikroba saja biasanya lama akan melihat efeknya, tetapi kalau dengan adanya ZPT ini akan lebih cepat ya, lebih cepat kelihatan efek daripada pertumbuhannya. Nah, kemudian dilengkapi juga dengan mineral ya, ada zinc ya, kemudian ada Fe ya, Fe itu ada zat besi, kemudian Cu ya, Cu itu ada tembaga, kemudian magnesium dan boron ya. Jadi unsur-unsur tersebut adalah unsur yang sangat dibutuhkan oleh tanaman ya, sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah mikro ya. Kandungannya memang kebutuhannya tidak besar, tidak seperti NPK, tetapi itu sangat urgent, sangat penting karena itu akan membuat tanaman kita lebih sehat, lebih kuat ya, seperti cerita Bapak tadi yang dari Jambi. Kenapa tanah padinya tidak mudah roboh? Karena sistem kekebalan dalam tubuh si padi itu lebih bagus, lebih kuat. Nah, itu karena adanya mineral, karena adanya kalsium, ada namanya ada zinc, ada zat besi, ya, ada tembaga. Nah, di situ. Nah, sama seperti tubuh kita juga memerlukan zat-zat tersebut. Nah, kemudian cara aplikasi yang kami anjurkan itu dengan cara fermentasi, ya, dengan cara fermentasi. Kami memberikan pemahaman kepada teman-teman yang namanya mikroba itu bisa dikembangbiakan. Artinya bisa dengan air 1000 pun bisa, hanya kandungan mineralnya jadi kecil, kandungan ZPT-nya jadi kecil, sehingga efeknya jadi kecil. Nah, tetapi
dengan metode ini hanya memberikan sharing kepada teman-teman supaya bisa memahami bentuk daripada market kita ataupun calon konsumen kita dengan keadaan tertentu. Ya seperti tadi sudah disampaikan sharing pertama, ketika kita memberikan, kalau kami di Lampung di beberapa tempat melihatnya petani itu sangat irit sekali ya dengan pupuk. Saya juga tidak tahu targetnya apa. Petani itu kadang-kadang menggunakan pupuk itu hanya untuk ditabur aja, walaupun hasil panennya itu tidak maksimal, tetapi dia yang penting tumbuh aja begitu, tapi belum berpikir untuk meningkatkan hasil. Nah, sehingga penggunaan pupuk dengan fermentasi dengan metode berbagai macam metode yang pernah saya sampaikan itu sebenarnya tidak bertentangan satu dengan yang lain. Jadi hanya ketika menggunakan pupuk organik majemuk bahagia ini banyak, itu lebih efektif. Tidak ada istilah kelebihan dosis, itu tidak ada. Tetapi yang perlu ditakutkan untuk NPK yang dilarutkan. Ya, NPK yang dilarutkan ini ketika di tanaman sayur atau cabai ini yang perlu diencerkan, butuhnya dispray dulu, itu jangan terlalu dibasah karena nanti takutnya justru terjadi layu karena kebanyakan NPK yang tertinggal pada daun ketika kena panas justru dia menjadi layu. Nah ini yang perlu diwaspadai. Tetapi kalau untuk tanaman padi yang 1 liter itu diencerkan dengan 16 liter itu insya Allah aman ya. Untuk tanaman keras juga insya Allah aman, atau mungkin dikocor di bawah juga aman. Nah ini yang perlu diwaspadai. Tetapi kelebihan ataupun kebanyakan di pupuk majemuk bahagianya tidak akan menjadi problem karena di situ mikroba, tidak ada unsur yang sifatnya membunuh. Justru dia akan membuat tanah lebih subur dan lebih cepat subur gitu, karena populasi mikrobanya akan lebih banyak, termasuk unsur mineralnya juga sangat tercukupi. Nah hanya bagaimana petani ini mampu nggak untuk terbeli dengan nilai seperti itu gitu. Tapi kalau melihat tadi tidak menggunakan NPK yang ditebar, kemudian majemuknya pakai 5 bungkus, kemudian dengan air 1 liter, NPK hanya 10 kilo, artinya hanya 200.000. Kalau kita ambil NPK yang mahal 20.000 per 1 kilonya, itu hanya 200.000. Dan itu sangat murah sekali. Tetapi saya menganjurkan, tadi seperti sampaikan, bahwa ketika petani melakukan tanam itu hanya sekitar 30% penyerapan pupuk tanpa menggunakan agensi. Artinya mikroba yang menjadi agen tadi itu hanya 30% keserap. Yang 60% sebagian juga menguap, 30% atau 20-30% bisa menguap, ya. 30%-nya menjadi residu. Nah, jadi residunya ini yang tertinggal di tanah atau berupa butiran yang sifatnya slow release. Bisa jadi butiran itu yang berbentuk NPK. Jadi NPK kalau 15-15 itu kan 45, kandungan N-nya 45, 15, P-nya 15, K-nya 15, berarti 45. Yang 55% itu biasanya kalsium karbonat, ya, berbentuk kalsium dalam bentuk butiran. Nah, kalau kita tebarkan, saya ilustrasikan, ketika ditebarkan di tanah, di lahan sawah, bisa jadi butiran itu berhari-hari tidak pecah. Mungkin hanya nitrogennya yang cepat larut, tetapi fosfat dan kaliumnya itu akan sulit. Nah, di situ bisa jadi padi sudah mau terakhir, mau panen, baru dia bisa larut. Nah, sehingga apalagi panen padi, biasanya ini petani setahun 2 kali. Nah, padahal kalau padi itu kan usianya hanya 3 bulan, 3 bulan lebih, 100 hari lebih. Nah, artinya 3 bulan itu nganggur, 3 bulan itu tanah tidak ditanemi. Nah, ini kalau kami di Lampung biasanya seperti itu tuh. Jadi walaupun satu tahun hanya 2 kali tanam, musim tanam. Nah, sedangkan padi 3 bulan, artinya ada loss waktu itu 6 bulan per 1 kali panen, itu 3 bulan lossnya. Nah, ini coba teman-teman bisa membuat kreasi dengan singgangnya ya. Singgangnya itu dipanen lagi, dipupuk lagi pakai pupuk bahagia tadi yang sudah difermentasi. Kalau sudah panen nanti dipotong, mepet ya, dipotong kalau dia tidak pakai kombet ya. Kalau pakai kombet biasanya sudah rusak. Kalau tanamnya masih pakai
manual atau masih memungkinkan untuk jeraminya itu dipotong agak mepet dari bawah itu sisa 1 cm, itu bisa ditebar lagi dengan pupuk kita. Harapannya 2 bulan itu panen lagi singgangnya. Nah, harapannya seperti itu, sehingga waktu yang 3 bulan itu bisa menambah dari penghasilan. Nah, ini silahkan nanti berkreasi seperti apa teman-teman di lapangan supaya ada nilai tambah dari petani itu, supaya mereka juga selain kita ada mereka menjadi konsumen ataupun mereka mendapatkan dari pupuk ini, mereka mendapatkan edukasi atau membuka pemikiran bahwa padi yang 3 bulan dipanen, kemudian 3 bulannya lagi loss waktu yang hilang tanpa ada nilai tambah. Sehingga kalau menghitung petani dengan keuntungan 5 ton per 6 bulan ketemunya, nanti dikalkulasi satu bulannya hanya kurang lebih tidak sampai 1 ton. Nah, kebutuhannya berapa, sehingga untuk hitungan ekonomisnya sangat kecil pendapatannya. Nah, itu yang perlu nanti berikan edukasi kepada para petani. Nah, kemudian ada juga cara yang sangat umpama nih agak sulit umpama di daerah sawit atau tanaman keras tadi sudah disampaikan dengan cara difermentasi. Keuntungan fermentasi tadi, keuntungan daripada dilarutkan itu adalah pupuk sudah bisa siap diserap. Kemudian dalam fermentasi lebih dari 10 hari itu NPK-nya dia sudah membentuk, N-nya terutama itu membentuk asam amino, dan juga di situ pasti akan tumbuh plankton. Nah, ini juga ada zat yang mudah sekali diserap dalam bentuk asam amino yang bisa disemprotkan di daun ataupun di batang sehingga bisa diserap melalui stomata. Nah, dengan adanya yang dianjurkan adalah dengan fermentasi. Tetapi kalau tidak memungkinkan, umpama tidak memungkinkan, wah ini ada juga yang malas, saya maunya diaduk aja dengan NPK 1 bungkus pupuk bahagia, majemuk bahagia diaduk dengan NPK, kemudian nanti dimasukkan ke tanaman keras seperti sawit ataupun tanaman-tanaman yang lain, dibuat lubang kemudian dikasih dalam 1 batang tanaman yang sudah usia umpama kalau kami dicoba di Lampung itu di kopi, jadi setiap batang itu kurang lebih dikasihnya 0,5 kilo, dan mereka karena saking malasnya petani kita rata-rata setahun hanya mupuk itu sekali. Nah, ini baru mulai kami anjurkan setahun 2 kali. Nah, itu jadi 2 kali lah setahun kita mupuknya. Biasanya mereka habis musim kopi itu pupuk aja seperti itu, karena nggak memungkinkan disemprot, ya udah diaduk dengan NPK, kemudian 1 batang dikasih 1 kilo, dan itu kami sarankan ke petani itu baru mau melakukan seperti itu setelah kami jelaskan. Karena daun-daun dari kopi itu sendiri sebenarnya seperti tadi Pak Nizam sampaikan, daun-daun kelengkeng itu sebenarnya sumber pupuk yang nantinya akan menjadi siklus perputaran yang nanti akan dimakan kembali oleh tanaman. Nah, tetapi karena ketidaktahuan mereka ya menggunakan pupuk kimia, nah pupuk-pupuk yang lain itu tanpa dibarengi dengan unsur pembenah tanah, sehingga akan terasa dan sudah mulai terasa ketika tanaman itu sudah mulai cukup tua, itu hasilnya berkurangnya jauh sekali gitu. Tapi setelah menggunakan pupuk ini sudah melihat kelihatan daun-daunnya, dan itu akan mereka merasa bahwa ini ada perbedaan. Nah, itu. Kemudian kalau pernah saya sampaikan fermentasi itu hingga sampai 500 liter. Apakah bisa? Bisa, tetap bisa. Tetapi itu tadi mikrobanya yang berkembang dengan cara hemat. Investasinya dengan tenaga dan boleh dikatakan agak ribetnya itu. Nah, ini yang jadi ternyata teman-teman di lapangan kesulitan ketika harus difermentasi sampai 500 liter atau 1000 liter itu banyak yang belum terbiasa. Berbeda dengan petani sayur, karena kalau petani sayur ini kami di Lampung itu ada satu wilayah di namanya Lampung Barat, itu mereka terbiasa setiap hari mengocor sayurnya. Ada juga di Lampung sini di Gisting ya, itu juga seperti itu. Jadi setiap sore mereka itu
menyiram sayurnya sehingga mereka punya penampungan air. Nah, sehingga dengan pupuk majemuk bahagia ini akan mudah disinkronisasi dengan kebiasaan mereka. Tetapi kalau di padi ataupun tanaman-tanaman lain itu masih mereka awam. Nah, kemudian yang masih awam lagi, kalau petani di sayuran ataupun cabai itu biasanya memberikan pupuk sebelum tanaman ditanam. Itu ada istilah pupuk dasar. Nah, ini di padi ini belum umum di padi itu. Kalau di pepaya sudah, di pepaya mereka rata-rata sebelum digali lubang kemudian kasih pupuk baru ditanam pepaya. Sebenarnya padi juga sama, bisa diberikan aplikasi pupuk dicampur dengan pembeku biji, Pak, disemprotkan dulu di lahan sebelum tanam. Jadi itu disiapkan pupuknya sebagai pupuk dasar. Jadi bisa dipakai kalau di padi, kemudian setelah disemprot bisa ditanam. Nah, jadi makanan itu sudah disediakan sebelum tanaman itu datang. Itu metode itu juga kalau di padi itu belum. Rata-rata mereka sudah tanam 15 hari baru mereka nyari pupuk. Nah, dengan adanya metode kita menyediakan pupuk bahagia ini, sistem kelangkaan pupuk itu seharusnya bisa diatasi. Karena apa? Karena mereka biasanya sering terjadi keterlambatan, apalagi pupuk subsidi itu sering terjadi terlambatan. Nah, petani itu begitu sudah mau panen, mereka sudah menyiapkan fermentasi di awal, sehingga fermentasi itu sangat baik. Itu sebenarnya di angka 1 bulan itu sudah membentuk asam amino dan bagus. Nah, expirednya sampai 6 bulan karena sudah membentuk asam, jadi lebih pH-nya sudah turun jauh. Nah, ketika di 1 bulan ataupun 1,5 bulan itu bagus-bagusnya, sehingga sebelum dipakai itu sudah dipersiapkan pupuk itu difermentasi. Nah, sehingga ketika tanam padi sudah disemprotkan dulu, tanahnya disiapkan, itu sudah tidak bingung pupuk, apalagi sudah menyiapkan bahan-bahan yang lain. Nah, sehingga tanaman ini tidak ada istilah telat pupuk. Nah, kalau sudah telat pupuk itu biasanya masa perkembangannya juga akan mengalami masalah itu, akan mengalami masalah. Bisa di rendemennya, bisa dari jumlah hasilnya, kuantitas maupun kualitasnya tetap akan berbeda dengan yang pemupukan secara kontinu dan tepat waktu. Nah, itu yang juga penting. Kemudian metode penanaman padi ini juga ada di beberapa wilayah yang saya lihat itu ditancapkan dalam. Itu juga akan mengurangi jumlah anak, ya, akan mengurangi jumlah anaknya. Karena padi itu kan beruas, ya, ada ruas pada bawahnya itu. Jadi ketika dalam tanaman padi itu dia ruasnya bisa di ruas kedua bahkan ketiga. Nah, sama dengan singgang. Coba singgang, Bapak tes aja kalau dipotong pendek dengan dipotong tinggi, nanti anaknya akan lebih banyak dipotong pendek. Itu anaknya lebih banyak karena dia tidak terganggu dengan sisa jerami yang sudah mati. Nah, begitu juga padi ketika ditanam dalam, dia agak di ruasnya itu bisa ruas kedua. Nah, sehingga diharapkan nanam padi itu pada lahan yang tidak terlalu banjir, sehingga si padi itu walaupun miring-miring nggak apa-apa, nanti dia akan berdiri sendiri dengan macak-macak, ya, istilahnya tidak terlalu kering, tidak juga terlalu basah. Nah, itu padi seperti itu. Dan dibiarkan saat itu beberapa hari supaya dia akarnya itu menggigit sendiri. Nah, itu juga metode, karena semakin banyak anak, itu potensi daripada hasil panen akan semakin banyak. Dan anaknya itulah yang menjadi sebuah ukuran meningkatkan hasil. Jadi, kalaupun kita menggunakan pupuknya bagus, tapi metode tanamnya, tata olahnya itu juga tidak diberikan pemahaman, juga nanti tidak akan tercapai target yang akan kita harapkan kepada petani. Nah, jadi mungkin ini untuk pemahaman saya rasa cukup, ya. Nanti lebih ke arah sharing-sharing ataupun ada tanya jawab tentang produk pupuk bahagia, pupuk majemuk bahagia ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian sedikit banyaknya sudah bisa memahami kenapa difermentasi. Nah, karena pupuk organik itu kalau dalam bentuk serbuk itu memang dibutuhkan
kelembapan suhu dan air gitu untuk dia aktif. Nah, sehingga harapan kami pun seperti itu. Nah, tapi kalau memang darurat tetap bisa, toh di daerah kita ini, di negara kita ini cukup hujan itu cukup banyak. Apalagi kalau biasanya penggunaan metode dengan cara dia campur dengan NPK itu di daerah pegunungan yang kelembapannya tinggi. Artinya di skala pagi saja embunnya itu sudah turun. Maka dengan melihat keadaan seperti itu, saya meyakini mikroba bisa hidup. Nah, itu saja yang saya sampaikan untuk prolognya. Nanti kita akan sharing-sharing, tanya jawab lebih lanjut. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Ayen atas pemaparan materinya. Nah, next kita akan sharing-sharing ya atau tanya jawab. Untuk teman-teman di sini yang mau nanya, yang mau sharing-sharing boleh silakan. Silakan tanya. Silakan. Baik, diawali dari saya aja Pak. Ya, silakan Pak Dinjar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit kendala juga di tani ya, pertanian. Sekarang ini lagi musim kupu-kupu nih Pak. Gimana untuk mengatasi masalah kupu-kupu itu? Apakah perlu dengan tambahan obat kupu-kupu racunnya, atau cukup dengan pupuk bahagia saja? Ya, itu aja. Baik. Jadi kalau kupu-kupu ini memang harus dengan insek Pak ya kalau mau dimatikan. Nah, tentunya kalau kita melihat kupu-kupu banyak berarti potensi hama itu juga banyak. Betul. Nah, kalau saya lihat petani, ada beberapa petani saya lihat itu metode menyemprotnya mereka bahkan malam. Jadi kupu-kupu kan akan suka dengan adanya cahaya ya. Ada cahaya itu. Jadi metode pembasmiannya serangga itu mereka itu membawa lampu ya 2 atau 3. Mereka hanya duduk di pematang saja. Jadi duduk di situ sambil membawa insek. Jadi nanti binatang itu nggak cuma kupu-kupu itu datang gitu kan udah rame, baru mereka semprot udah. Nah, udah mati itu pada jatuh. Nanti dibiarkan nanti berapa jam kemudian nanti akan datang lagi gitu. Nah, mereka tidak harus keliling karena kalau malam hari mereka banyak melakukan penyemprotan hama itu justru malam hari. Kalau memang metode hamanya sudah berbentuk binatang yang terbang tadi seperti belalang, itu juga bisa dengan metode seperti itu. Nah, itu salah satunya Pak. Tapi kalau dengan pupuk bahagia mungkin hanya membantu di pertumbuhannya, tetapi tidak membunuh kupu-kupu itu Pak. Baik. Untuk pengendaliannya bagaimana Pak? Bisa mengendalikan apa pupuk bahagianya? Masalah gini, itu udah banyak misalkan sudah tertempel ke tanaman Pak, gitu. Apakah perlu dicampur insek tersebut dengan pupuk bahagia, disemprotkan ke tanamannya atau seperti apa Pak? Bisa dicampur dengan insek ya. Pupuk kita ini kan bisa dicampur dengan insektisida ya. Yang tidak boleh dicampur dengan fungisida. Nah, fungisida saya rasa tidak perlu lagi kalau tidak terlalu muncul jamur yang ekstrim, itu tidak perlu. Kalaupun memang harus menggunakan fungisida, lakukan jedanya. Waktunya paling nggak 3-1 minggu. Kalau memang memungkinkan, biasanya tanaman cabai kalau di padi tidak. Itu bisa dicampur dengan insek Pak ya. Oh gitu, baik. Baik, itu aja mungkin sementara. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nizar. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya lagi atau mau sharing-sharing nih, mau testimoni? Yang lainnya? Ya, halo. Ya, silakan Bu. Ya, Pak, mohon maaf, mau nanya ini kalau untuk di tanaman jagung kira-kira yang ada seperti apa Pak ketika yang ada pada saat tanaman jagung punya masalah dengan ini hama?
Hamanya apa Bu contohnya? Hamanya kalau misalnya kurang paham ya Pak ya. Kalau di jagung biasanya hama apa aja Pak yang kira-kira yang ada banyak? Bisa diperjelas? Oh iya. Jadi kalau di jagung itu yang paling ditakutkan petani jagung itu istilahnya bule. Ya, bule itu disebabkan oleh jamur Fusarium. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa pupuk kita ini bisa mengantisipasi dari jamur. Makanya sebelum penanaman itu pupuk dasar itu bisa disemprotkan dengan pupuk majemuk bahagia. Jadi dasarnya dulu disemprotkan dulu untuk pencegahan, karena banyak dari petani kita itu kalau menggunakan pupuk kandang itu tidak dikompos. Dari kotoran ayam, kambing, sapi itu tidak dikompos, mereka malas gitu. Ini jadi yang menjadi PR kita juga. Kadang-kadang mereka ingin hasil sempurna tetapi pengerjaannya tidak maksimal. Jadi bagaimana kita arahkan juga mereka tidak mau. Tetapi ya mungkin untuk sedikit membantu itu bisa disemprotkan dulu sebelum tanam. Sebelum tanam mereka biasanya kan kasih pupuk dasar tuh, nah, semprot dulu pakai pupuk majemuk bahagia. Kemudian setelah 1 minggu itu baru nanti ditanami. Kalau di jagung itu biasanya yang ditakutkan bule. Ya, bule itu batang jagungnya putih dan dia tidak mengeluarkan buah. Nah, itu istilahnya mereka yang disebut bule. Nah, bule ini juga bisa disebabkan bukan hanya Fusarium tetapi jenis genetiknya. Jadi biasanya itu kan bibit jagung yang dipakai untuk sekarang itu hasil dari rekayasa genetik, sehingga tanaman jagung sekarang kan tidak bisa ditanam lagi. Artinya biji jagungnya itu kalau ditanam lagi hasilnya sudah tidak maksimal lagi karena hasil rekayasa genetik. Nah, dari hasil dari rekayasa genetik ini ada kelemahannya ketika ada terkontaminasi salah satu benihnya atau genetik dari bule itu pun juga akan muncul bule. Maka kalau dia sudah lebih dari 10% bule itu biasanya faktor genetik. Tetapi kalau di bawah 10% itu biasanya ada dari penyebabnya itu dari jamur yang disebut Fusarium. Nah, tapi kalau untuk hama seperti ulet itu bisa dicampur dengan insek, Bu. Pupuk kita bisa dicampur dengan insek, bisa disemprotkan baik di batang maupun di tanah. Nah, sebenarnya hama ini juga permasalahannya itu makan dari kotoran sapi, kambing ataupun ayam yang ditebar tanpa dikompos. Cobalah kita perhatikan. Kalau di kandang ayam, Pak, itu pasti muncul banyak belatung. Nah, belatung itu kan nanti setelah lama itu nanti akan membentuk kayak kepompong. Nah, kepompong itulah nanti akan menjadi binatang yang terbang. Nah, begitu juga kotoran kalau ditebar dalam bentuk amoniak dan aroma yang masih menyengat, itu memungkinkan si binatang itu dia bertelur di situ. Nah, sehingga hama itu sebenarnya sudah ada di dalam pupuk yang ditebar atau pupuk kandang yang ditebar oleh si petani itu. Nah, itulah petani juga tidak paham ke situ, sehingga selain menyebabkan jamur, yang kedua juga potensi hama bertelur ada di lahan, sehingga ketika tanaman ini sudah umurnya 1,5 bulan, itu biasanya muncul hama. Hamanya dari mana ya? Telur-telur hama tadi yang netes yang ada di dalam pupuk kompos itu netes dia menjadi ulat. Nah, ulat dulu makan daun kan seperti itu. Nah, binatangnya juga muncul akan lebih variasi lagi kan. Nah, itulah yang perlu dipahamkan sehingga ketika petani dikompos dulu. Nah, dikompos itu pupuk bahagia kita juga bisa untuk kompos, artinya setelah difermentasi itu bisa umpama 1 ton kita ambil yang 1 liter tadi sudah dengan metode difermentasi, diperbanyak lagi nih 1 liter diperbanyak menjadi 50 liter umpama, karena supaya rata disemprotkan ke kotoran kambing atau ayam untuk pupuk dasar, disimpan dulu atau difermentasi atau dikompos sampai dengan 1,5 bulan. Nah, ketika 1,5 bulan sudah dikompos, itu sudah bagus. Nah, caranya dengan cara kotoran kambing ataupun sapi tadi dimasukkan di dalam botol aqua, ya, air mineral, gelas air mineral, kemudian disiram air. Kalau dia di situ sudah jernih, airnya tidak berwarna merah, itu berarti kompos itu sudah jadi. Nah, caranya seperti itu. Jadi
mudah sekali sebenarnya untuk membuat kompos. Keuntungan membuat kompos itu satu, dia menekan daripada jamur. Yang kedua, hama dia tidak mau makan lagi karena sudah nutrisinya sudah dirombak oleh mikroba. Yang ketiga, bibit-bibit daripada biji rumput itu biasanya kalau kotoran sapi itu kalau ditebar di lahan aja nanti rumputnya akan lebih variasi, itu lebih banyak lagi dan lebih subur. Karena apa? Ada biji-biji rumput ataupun rumput yang bisa tumbuhnya dengan istilahnya serat atau batang, itu akan muncul, akan lebih banyak lagi. Nah, tapi kalau di kompos, biji-biji itu akan mati karena pada proses pengomposan suhu itu akan naik hingga 50 derajat. Nah, itu banyak keuntungannya ketika ngompos. Dan nanti ke depan kalau kita menggunakan organik ini cukup masif, kita penggunaan NPK itu hanya kecil sekali dan bisa dibuat kompos di tempat-tempat di lahan-lahan ataupun di lingkungan yang memiliki potensi itu, seperti ada kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran ayam, itu bisa dijadikan sumber NPK-nya dan seratnya. Begitu. Paham ya Bu untuk jagung ya? Iya Pak, oke, terima kasih Pak. Tapi sebelumnya Pak mau satu lagi, kalau untuk selain dengan kompos yang tadi kotoran hewan gitu, tapi kalau misalnya langsung menggunakan NPK sendiri gimana Pak di jagung, bisa juga Pak? Bisa. Jadi yang selama ini juga mereka pakai pupuk dasarnya tetap dia ditebar ada NPK, dia pakai NPK, pakai pupuk kotoran kambing kohe ya, kotoran hewan mereka pakai juga, kemudian mereka juga pakai itu. Sayangnya mereka belum banyak menggunakan pupuk organik. Nah, nanti kita edukasi dengan pupuk Majemuk Bahagia ini supaya mereka ke depan tanah mereka akan semakin subur, hasilnya juga semakin melimpah dan hamanya juga bisa terkendali seperti itu. Oke, siap Pak. Nah, ini Pak sekalian ada orang yang baru mengenal pupuk ini ikut Zoom juga mau menanyakan pemakaian pupuk kita kan ada dua Pak, ada yang cair, ada yang majemuk. Nah, kalau untuk yang ada di seperti jagung ini kira-kira Pak lebih efisien pakai pupuk yang majemuk atau yang cair? Ya, kalau yang majemuk, yang cair saya tidak paham ya, karena itu bukan kami yang formulasi. Kalau yang di majemuk ini, kalau menurut saya sudah cukup efektif Bu, karena kandungannya itu ada unsur hara makronya, mikronya ada, mikrobanya ada, ZPT-nya ada, jadi unsur dari mineralnya juga ada, jadi komplit sekali gitu kalau dilihat dari komposisinya gitu. Tinggal unsur makronya ditambahin dan seratnya. Nah itu. Yang itu mungkin juga tidak ada di tetes gitu, harus memakai itu gitu kan, tetap ada. Nah itu. Halo? Ya, halo Pak. Ya, paham Bu? Ya, oke Pak, siap. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih Bu Eka ya, Bunda Eka. Oke, untuk yang lainnya ada yang ingin bertanya lagi? Atau mau sharing-sharing juga? Assalamualaikum Ibu. Saya mau bertanya nih, Muliawan. Iya, yang pertama saya mau menanya di bungkus pupuk majemuk itu kan tidak ada keterangan untuk padi ya. Itu yang selalu jadi pertanyaan. Nah, terus yang kedua, saya mau menanyakan tentang penggunaan atau aplikasi penggunaannya pada tanaman padi dan perbedaan dengan tanaman sayur mayur. Contoh pada padi ini kan biasanya para pengusaha tani menanya berapa kali penggunaan atau penyemprotannya pada satu lahan 1 hektar. Nah, saya kan selalu menggambarkan itu pada awal setelah dibajak ini disemprot dulu. Nah, terus usia 15 hari, usia 30, terus usia 45 dan terakhir 56. Setelah tumbuh malai padinya itu jangan dilanjutkan, udah cukup sampai di situ saja. Saya sih menyampaikan seperti itu. Apakah dengan perbedaan dengan penggunaannya dengan sayur mayur ini apakah sama atau berbeda ya? Terus yang ketiga, pertanyaan saya ini untuk mengaplikasikannya ini kan harus di di fermentasi.
Nah, apakah di fermentasi ini juga membutuhkan makan untuk mikrobanya agar lebih cepat berkembang? Contohnya menggunakan air kelapa, air tebu, ataupun menggunakan gula aren seperti itu. Mungkin 3 saja dari saya pertanyaannya. Terima kasih. Baik, yang pertama masalah padi ya. Kalau padi itu sudah tepat ya Pak. Tapi ya tadi kembali lagi ke petaninya. Karena petaninya mau nggak dia nyemprot sebanyak itu. Kalau semakin bagus, semakin banyak karena sifatnya sudah cair, sudah difermentasi. Itu untuk padi lebih mudah di penyerapan. Sehingga penyerapan itu butuh rutin. Nah, yang kedua, dengan penyemprotan berkala, itu harapannya itu menekan hama. Nah, jadi menekan hama itu dalam bentuk fase telur, karena hama yang ada di dalam padi, terutama sundep ya, itu ada di dalam padi ketika masih berumur masih muda, itu sudah bertelur. Nah, di situ telur ini ada di tengah-tengah daun, dan ketika dia sudah masa inkubasi 1,5 bulan, itu muncul ulat. Nah, ulat itu kecil dan dia memakan setengah batang padi, itu sudah kuning semua. Nah, itu kalau disemprot dengan rutinitas 10 hari sekali, itu insya Allah dia tidak akan netes dalam fase telurnya, sehingga bisa untuk mencegah hama, terutama sunde. Ini juga banyak yang menyerang dari tanaman-tanaman padi. Nah, jadi bukan membunuh ulatnya. Kalau sudah jadi ulat dia tidak mati, tetapi kalau telurnya itu nggak netes, karena mikroba ini kan suka terhadap protein, dan telur itu adalah protein. Nah, kalau dia semakin sering disemprot dengan interval yang cukup tadi 10 hari, 15 hari sekali, insya Allah itu akan mencegah daripada hama ulet itu tadi. Nah, kalau untuk di padi cukup bisa diaplikasikan, artinya seperti yang Bapak sampaikan tadi sudah benar. Nah, kalau fermentasiannya ada di brosur. Nah, kenapa tidak ada semua yang ada di dalam kemasan? Nah, sebenarnya begini. Kalau tanaman itu pada dasarnya pembentukannya sama ya, pembentukannya sama. Mulai dari tanaman yang halus, kecuali jamur ya. Kecuali jamur itu kan tumbuhan saprofit. Kalau jamur itu dia tidak bisa fotosintesis. Dari mulai sayuran, padi sampai dengan batang keras, itu pembentuk batang itu adalah selulos atau serat. Ya, yang terbentuk dengan ikatan nitrogen, urea, makanya dia membentuknya hijau, biasanya batangnya muncul warna hijau, itu adanya nitrogen. Nah, di situ itu sama, mau tanaman apa saja sebenarnya sama, nggak harus ditulis semua bahwa ketika ada gambarnya kakao maka ini pupuk kakao, ada gambarnya durian, tidak. Sebenarnya itu sama saja. Kalau pupuk itu tidak ada spesialisnya. Kalau spesialisnya dia sebenarnya di mineral. Kalau pupuk buah itu biasanya isinya mineral. Isinya biasa Cu, Fe, Zn, dan kita ada. Artinya pupuk ini bisa untuk di pertumbuhan, juga bisa untuk di pembuahan gitu. Karena nanti ketika musim pembuahan nanti yang di mineralnya tadi yang berfungsi. Jadi meningkatkan rendemen dan hasilnya supaya kualitasnya akan lebih baik. Nah itu. Jadi itu jawabannya. Jadi nggak perlu bahwa ini tanaman harus semua di dalam kemasan harus masuk, tidak perlu seperti itu ya. Tapi nanti ada di penjelasannya di brosur, itu nanti akan ada. Nah, kemudian pertanyaannya kedua, sayur ini jenisnya beda, karena ada sayuran yang usianya pendek seperti kangkung, itu hanya 17 hari, 16 hari. Nah, itu gimana aplikasinya? Yaitu pupuk dasar 1 minggu 2 kali aplikasi sudah, tidak karena sudah panen kalau sayuran. Kemudian ada sayuran yang jenisnya agak lama nih, seperti kol ya. Kol itu bisa sampai 2 bulan. Nah, 2 bulan bisa ada baru panen. Artinya kalau dia tanaman sayur kol ini bisa 10 hari sekali ya, bisa 15 hari sekali itu. Kalau untuk cabai biasanya dia habis petik, panen, semprot lagi, biasanya seperti itu. Jadi metode-metode yang dilakukan oleh petani
ya ikutin aja cari cara penyemprotan mereka. Jadi karena di satu wilayah biasanya berbeda-beda gitu. Kalau untuk kayak tanaman labu siam gitu, itu kan juga usianya panjang tuh. Nah, itu juga mereka metodenya paling 10 hari sekali dipupuk. Ada yang 15 hari sekali dipupuk. Jadi tergantung jenis sayurannya. Kalau kayak sawi yang umurnya hanya 22 hari, itu mereka seminggu sekali mereka sudah semprot. Nah, seperti itu, Pak. Terus tadi satu lagi apa ya, Pak? Yang tadi. Halo, Pak Mulyawan. Iya, halo, Pak. Halo. Yang terakhir tadi apa ya? Yang terakhir itu tadi udah dijawab sama Bapak. Nah, tadi kan yang pertanyaan pertama itu saya selalu menjawab mendapat pertanyaan, kenapa ya semua jenis pupuk organik ini tidak ditulis dalam kemasannya untuk padi gitu, rata-rata untuk batang keras semuanya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, tadi saya udah dapat jawabannya. Nah, terus yang kedua itu untuk penggunaan pupuk organik ini aplikasi, Pak. Aplikasi apakah ini menggunakan untuk pengembangbiakannya dicampur dengan kayak makanannya seperti Jadi, gula aren itu. Iya, betul. Ya. Kalaupun dicampur itu lebih bagus. Kalaupun tidak, ini juga sudah mencukupi, Pak ya, karena di sini sudah ada seratnya juga, dia sudah ada dari pengembangan kultur pertama juga kita menggunakan molase. Jadi pakai tetes juga sudah ada. Jadi ketika dimasukkan di dalam air sudah bisa berkembang tanpa ada NPK, tanpa ada apapun, sudah bisa berkembang. Nah, tapi kalau mau lebih bagus lagi, tetap Bapak bisa ditambahin gitu. Umpama tadi ada yang tambahin pakai idenya ditambah dengan air beras, bagus. Atau pakai tambahin katul, bisa juga. Kalau nggak ada katul pakai tepung juga sama, karena kandungannya kan karbohidrat tuh. Jadi karbohidrat itu oleh mikroba dalam proses fermentasi nanti akan membentuk glukosa. Nah, ada yang membentuknya pakai glukosa sekalian, pakai gula bisa juga. Ada yang pakai tetes tebu juga glukosa kan. Nah, glukosa ini kan nanti akan dirubah menjadi selulos, dan selulos itu nanti akan membentuk namanya amilum. Amilum itu nanti akan membentuk karbohidrat lagi. Nah, karbohidrat itu akan jadi apa? Jadi padi, bulir, beras. Gitu. Jadi sebenarnya muter-muter aja sih sebenarnya. Ya beras kalau difermentasi jadi tape, tapi jadi gula lagi kan gitu. Nah itu. Jadi dedeknya juga begitu. Jadi pakai dedek bisa, pakai air beras bisa, pakai gulanya juga bisa. Karena nanti karbohidrat itu akan membentuk glukosa. Jadi seperti itu, Pak. Jadi bisa ditambahin ya kalau itu tidak memberatkan, tetapi kita dengan pupuk bahagia walaupun dimasukkan air saja sudah cukup berkembang, sudah bisa berkembang. Tetapi kalau ditambahkan akan lebih bagus lagi. Jadi nggak ada masalah ya. Yang jadi harus jadi pertimbangan itu penambahan NPK-nya. Jadi tidak boleh ketika terlalu pekat disemprotkan kepada tanaman sayur, itu hati-hati. Karena bisa jadi nanti justru dia kering. Nah, itu yang perlu hati-hati. Tapi kalau kelebihan pupuk organiknya nggak ada masalah. Paham ya, Pak? Paham, Bapak. Izin satu lagi, Pak. Ya. Iya. Saya ini kemarin ke Belendung ya, daerah Kecamatan Tempuran, Kabupaten Kerawang, nih Belendung 3. Kebetulan di situ tuh kebanyakan petani mangga, Bapak. Nah, jadi petani mangga ini rata-rata menggunakan sistem semprot menggunakan steam, Pak. Karena memang yang ini tuh di atas batang maupun daun. Nah, sedangkan aplikasi saya ini dengan sistem biopeori yang memang sudah diterangkan oleh aplen saya dengan menggunakan sistem mata angin, itu utara, barat, timur, selatan tuh kita buat digali lubang di situ, terus dimasukin daun-daun di situ, baru dikucurkan yang memang sudah difermentasi. Nah, terus ada juga yang memang menggunakan kebiasaan ini menggunakan sistem lingkar batang, Pak. Jadi batangnya itu dilingkarin, dibikin galian, nah terus dikocor di situ, terus si batang-batangnya ini dicacak-cacak pakai golok gitu, nah di situ disemprot lagi seperti itu. Nah, ini baiknya untuk penggunaan batang keras untuk mangga ini seperti apa ya, Pak? Untuk aplikasinya untuk pupuk majemuk ini agar lebih maksimal gitu hasilnya. Terima kasih. Ya, sebenarnya dengan metode dilukai di batang itu namanya distressing ya. Itu juga ada yang pakai akar ya, akarnya dipotong, itu juga distressing. Itu biasanya digunakan untuk jenis tanaman yang
lama tidak berbuah atau dia tidak mau berbuah gitu ya. Nah itu dibuat stres. Nah itu dibuat itu. Tetapi dengan sebenarnya nggak perlu kalau kita sudah menggunakan 4 arah mata angin, digunakan pupuknya di sana, kita tidak perlu buang-buang tenaga gitu, energi. Tetapi kalau memang penyemprotan steam itu biasanya lebih ke pengendalian hama. Makanya tadi saya sampaikan kalau pupuk kita digunakan disemprot di area daun ataupun batang itu bisa mengendalikan hama pada fase telur. Nah, karena hama ulet itu kan berkembang biak dari telur, kemudian ulet, kemudian larva, jadi binatang terbang gitu, atau semut itu juga berkembangnya kan dari kecil gitu, dari telur. Nah telur itulah ketika penyemprotan rutin dia akan tidak netes. Nah itu tujuannya. Jadi sangat efektif kalau mikroba itu ditanam di tanah karena tujuannya ke depan tanah kita jadi benah, jadi pembenahan gitu, jadi lebih subur gitu Pak. Paham ya Pak? Baik Bapak, terima kasih banyak untuk masukannya, terima kasih. Ini ada yang chat nih, saya coba baca dulu ya. Bagaimana pengaplikasian di pohon durian? Bisakah untuk pembuatan POC? Nah, pada dasarnya fermentasi itu membuat pupuk organik cair. Jadi pupuk bahagia ini boleh dikatakan jadi biangnya gitu. Jadi ya kalau untuk aplikasi sama, tadi lebih baik dibuat lubang ya untuk pohon durian. Kalau durian itu ada durian yang tidak buah, itu bisa di-stressing ya. Bisa di-stressing dengan cara tadi dilukain batangnya atau dengan cara dipotong akarnya, salah satu akarnya dipotong, tapi tidak semua ya, umpama ada 2 akar dipotong, nah akarnya digali kemudian dipotong, di situ bisa dituang pupuk atau diinfus. Jadi pupuknya itu dimasukkan dalam plastik ya, pupuk yang sudah difermentasi tadi kemudian dimasukkan ke dalam akarnya, dimasukkan di situ. Itu juga bisa metode seperti itu. Atau dilukai batangnya kemudian disiramkan, dikuas di batangnya, itu juga bisa dengan metode stressing. Nah untuk bikin POC ya, ini memang untuk bikin POC sama aja, kita kalau bikin 1000 liter berarti bikin stok 1 ton, kalau bikin 100 liter 100 liter POC itu. Nah artinya kalaupun POC di pasaran itu ada yang 100.000, 1 liternya 50.000, ini bisa menjadi 100 liter 1 bungkus atau 5 bungkusnya, itu sangat murah ketemunya. Nah, jadi itu pembuatan POC seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, pengaplikasian tanaman cengkeh bagaimana untuk mengatasi ulat di batang dan di batang cengkeh. Nah, betul. Jadi tadi untuk batang itu kan sering terjadi pembusukan, sering terjadi di batang cengkeh ataupun karet, itu juga bisa. Jadi disemprotkan di batangnya itu nanti akan mencegah dari pembusukan. Nah, pembusukan ini biasanya kan adanya jamur itu. Jadi ketika batang itu regenerasi sel kulitnya kemudian tidak cepat tertutup, nah itu akan muncul jamur. Nah, sehingga terjadi pembusukan. Nah, metode pemakaiannya sama saja Pak. Tanaman keras itu bisa dibuat 4 arah mata angin, dilubangi, atau dengan cara tadi biopori, kemudian ada dengan dikeliling, tidak apa-apa, karena tujuan kita ke depan adalah menanamkan mikroba sebanyak-banyaknya di lahan pertanian kita supaya tanah kita lebih subur. Ya, kemudian selanjutnya ini bagi mohon izin untuk usulan kalau bisa dibuatkan salinan tertulis urutan tata cara waktu penggunaan pada saat penggunaan pupuk majemuk bahagia pada masing-masing tanaman diolah sesuai jenisnya sebagai acuan dasar saja mungkin. Siap. Nanti kemungkinan sudah akan dicetak untuk brosur ya. Brosurnya nanti ada tata cara aplikasinya. Itu kemarin juga sudah dibuat. Ini saya sudah print out. Itu ada. Jadi cara penggunaannya di sini sudah ada. Nanti penjelasannya ada metode 1, metode 2 itu ada. Jadi insya Allah ke depan kita bisa.
Tetapi bagaimanapun juga ketika kita sudah bertemu dengan konsumen, ya, kemudian kita lakukan edukasi, kemudian kita apa? Oh, yang fit. Halo. Fit hilang, Fit. Kok hilang, Fit? Coba cek lagi. Udah hilang, belum hilang. Halo, bentar. Masih Pak Yen, bagus. Masih. Ini di tempat saya hilang layarnya. Masih bagus Pak. Oh. Di saya Oh, iya. ada layar. Oke, Suara. Coba dimatiin dulu aja, Oke. Pak. Terus Oke, udah connect kembali. Ya. Tadi sudah saya jawab ya semua ya tadi pertanyaan yang di chat tadi. Silakan lanjut kalau ada yang bertanya lagi. mungkin dari Bu Eliana nih. Nah, Iya, selamat malam Pak Ayen. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Saya Bu Eliana Pak dari Lampung Tengah. Mungkin baru sekali ini saya ikut Pak di Zoom ya, Bu. pupuk yang ini Pak. Jadi masih sedikit agak bingung. Mohon bantuannya Pak. Yang mau saya tanyakan, apa bedanya dengan BOB yang selama ini Pak? Yang BOB booster ya? Oh, booster ya. Iya, nah terus kemudian untuk penggunaan yang BOB majemuk ini, apakah masih harus tetap menggunakan pupuk kimia? Kemudian pengaplikasiannya, apakah sama dengan BOB yang booster itu Pak? Kalau BOB booster itu kan setelah jadi tanaman padi, itu kan minimal 1 minggu sekali harus penyemprotan. Nah, itu kan sedikit menjadi kendala Pak untuk petani. Kendalanya karena ongkos untuk penyemprotan itu aja udah mahal Pak. Ya. Ongkosnya aja sudah mahal. Kalau diperlakukan 1 minggu sekali, berarti kan penambahan kos biaya operasional itu menambah Pak. Ya. Nah, kemudian untuk yang BOB majemuk ini bentuknya serbuk atau cairan Pak. Ya. Nah, kebetulan saya kan banyak membina petani di Lampung Tengah ini, khususnya petani singkong Pak. Nah, itu bagaimana perlakuannya Pak? Untuk khususnya tanaman singkong. Kalau untuk padi, ya padi, jagung, sayuran, saya sudah cukup banyak pembuktian dan itu hasilnya memang sangat bagus yang menggunakan booster itu Pak. Bahkan mungkin dalam waktu dekat ini akan ada banyak pesanan gitu Pak untuk tanaman padi ya khususnya ya. Tapi kalau untuk yang tanaman singkong itu sedikit bermasalah Pak. Karena kan nggak mungkin Pak petani sudah pakai kimia, pakai booster lagi dan pengaplikasiannya 1 minggu sekali. Sedangkan ongkos semprot untuk singkong itu dalam 1 hektarnya aja sudah 350 Pak. Itu kalau seminggu sekali kan sangat luar biasa Pak biayanya. Nah, bagaimana dengan pupuk majemuk ini Pak? Ya. Itu saja mungkin yang bisa saya pertanyakan di awal Pak, karena saya jujur aja masih bingung Pak, karena baru malam ini kan saya ketemu dengan pupuk majemuknya Pak. Ya, baik. Iya, itu yang bisa saya pertanyakan. Saya minta tolong dibantu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jadi pupuk majemuk bahagia ini bentuknya serbuk Bu ya. Ini saya contohkan. Jadi bentuknya serbuk besar. Jadi 1 kemasan ini 0,5 kilo Bu. Ya. Oke. Jadi bentuknya serbuk
kemasannya 500 gram. Ya, kemasannya 500 gram. Nah, cara pemakaiannya difermentasi bisa. Kalau di singkong, Bu, bisa diaduk dengan NPK. Jadi kalau 1 kilo ini, 1 bungkus ini bisa dimasukkan dengan NPK 1 sak. Ya, NPK 1 sak 50 kilo itu bisa langsung diaduk, Bu. Nanti jadi kalau untuk tanaman singkong insya Allah bisa jadi solusi tadi yang dikeluhkan oleh petani untuk nyemprot. Jadi kalau yang majemuk bahagia ini ya itu tidak selalu harus disemprot. Jadi bisa langsung ditebar, dicampur dengan NPK. Nah, karena kalau tanaman yang sudah lebar, dia tidak untuk nyemprot lagi, mereka juga akan keberatan, sehingga mereka tebar. Nah, untuk penebaran itu diusahakan setelah ada hujan, Bu. Sudah musim hujan. Jadi biasanya petani sudah tahu lah mereka mau pupuk itu biasanya waktu hujan. Jadi kalau musim panas mereka juga tidak mau pupuk. Nah, itu bisa dengan metode dicampur dengan terutama untuk singkong ya, Bu ya. Untuk singkong itu untuk singkong, bisa Pak. langsung ditebar. Begitu juga untuk sawah. Kalaupun nanti mereka berat nih untuk menyemprot, itu kalau di pupuk majemuk bahagia itu minimalnya di dalam padi itu minimalnya 2 kali aplikasi ya. Kalau kami menganjurkan 4 kali, tetapi ada sebagian petani yang kami survei itu mereka keberatan itu tadi ketika nyemprot di awal. Tetapi di sini kita akan melihat karena di 2 kali aplikasi dengan metode yang tadi menggunakan umpama nih 1/2 hektar itu pakainya dia 1 kilo, itu 1 kali aplikasi itu sudah akan melihat hasilnya gitu kan. Kalau nanti 2 kali aplikasi berarti dia 2 kilo, berarti 4 bungkus, itu juga sudah cukup membantu, artinya meningkatkan dari hasilnya dengan metode seperti itu. Nah, jadi banyak metode yang bisa digunakan untuk pupuk organik majemuk bahagia ini, banyak metodenya, Bu. Jadi tidak selalu kaku harus penggunaan setiap minggu, ya tidak seperti itu, karena kalau mau setiap minggu atau 10 hari penyemprotan itu akan menekan di hamanya. Nah, akan menekan di hama pada fase telur. Tetapi kalau penggunaannya hanya sekaligus dipakai, karena ada di singkong memang kami juga pernah survei mereka hanya mupuk 2 kali. Pupuk pertama 2 sudah. Nah, begitu juga di jagung, itu rata-rata mereka juga kalau untuk nyemprot berulang-ulang mereka juga keberatan. Jadi bisa dilakukan itu. Tapi kalau pakai metode fermentasi bisa dilarutkan, Bu. Bisa dilarutkan tadi. Nah, nanti di brosur ini ada, Bu. Nanti di brosurnya juga ada, di sini ada ditulis ya 500 gram bisa digunakan, ini minimal 500 gramnya 1 bungkus. Itu 100 liter air kemudian ditambah dengan NPK 10 kilo. Jadi itu dipakai untuk penyemprotan. Dan itu nanti mengurangi jumlah NPK 50%, itu sudah bisa, Bu. 50% dari pupuk biasanya itu dikurangi 50% dulu. Nanti periode yang keduanya 50%. Nanti bertahan di 25% pemakaian NPK. Nanti ke depannya setelah 2-3 kali periode. Nah, itu tujuannya seperti itu. Tapi kita udah menanamkan mikrobanya untuk suburan tanah. Bisa dimengerti, Bu? Iya, Pak. Terus itu 1 bungkusnya harganya berapa, Pak? Kalau itu nanti tanyanya ke manajemen ya, Bu ya. Oh, gitu. Iya, Oke, siap. nanti sama yang leadernya deh. Mungkin ya, Pak Agus atau siapa nih? Bu Eli, iya. Ini sama Bu Eli. Oh, sama ya, Pak? Ya, harganya sama, tapi ini lebih besar. 1/2 kilo. Oke. Iya, berarti itu harganya sama. Penggunaannya 1/2 kilo dicampur dengan 1 sak NPK ya, Pak ya? Kalau untuk singkong. Ya, bukan 1 kilo, Bu, 500 gram. Iya, 1/2 kilo ya? Ya, 1/2 kilo dicampur dengan NPK 50 kilo. 1 sak ya? Iya, 50. Iya, 1 sak. NPK 50 kilo. Kalau kita langsung setelah diaduk langsung ditebarkan bisa. Ditajuk, nah lebih bagus ditajuk tadi itu, lebih bagus. Nah, nanti ditajuk aja. Jadi biasanya kalau di jagung itu kan ditajuk pinggirnya, kemudian masukin pupuknya. Udah bisa, Bu, udah bisa. Metode seperti itu. Gitu. Lebih mudah. Itu penekanan kimia sampai berapa persen, Pak?
Kalau pemakaian yang untuk awal kita gunakan 50% Bu, pengurangan NPK. NPK-nya NPK 50%, ya. Jadi NPK-nya 50%. Tapi ini tidak boleh dicampur dengan KCL ya Bu. Jangan diaduk dengan KCL, ya. Jangan pupuk KCL atau yang mengandung sulfur. Biasanya itu apa? SP36. SP36 itu isinya sulfur dengan fosfat. Iya. Itu tidak boleh juga diaduk dengan ini Bu. Jadi hanya NPK saja Bu, boleh ya diaduknya ya Bu. Hanya dengan NPK ya? Ya kandungannya NPK saja. Yang kandungannya NPK. Kalau mereknya boleh apa saja. Bisa Yaramila, bisa macam-macam boleh. Posca boleh. Yang penting NPK. Dan tidak boleh diaduk dengan pupuk yang kandungannya KCl, kalium klorida, dengan yang mengandung sulfur, belerang. Gitu. Nah kalau singkong itu kan buah di dalam tanah Pak, umbi dia kan Pak. Nah biasanya kan yang selama ini sudah kami lakukan, kalau untuk pemupukan singkong, biasanya pupuk di awal itu kan kita menggunakan NPK. Nah terus nanti pupuk kedua untuk pembesaran umbinya kita pakai KCl. Nah kalau pakai pupuk kita ini, pupuk yang kedua gimana Pak? Kan tadi katanya nggak boleh dicampur dengan KCl nih. Bisa dicairkan aja Bu, bisa dicairkan. Nanti yang kedua aplikasinya semprot aja, itu lebih efektif. Jadi satu kali semprot, ya satu kali semprot, satu kali dicampur dengan NPK, satu kali semprot. Nanti KCl-nya ditebar dulu, baru setelah 1 minggu baru disemprot Bu. Gitu. Oh jadi minimal 1 minggu lah. Saja ya? Satu kali aja ya Pak penyemprotannya ya? Satu kali aja penyemprotan. Yang pertama dicampur NPK, ya pemupukan pertama dicampur dengan NPK, diaduk. Kemudian pemupukan yang keduanya dilarutkan, disemprotkan. Gitu. Bisa seperti itu Bu. Itu nanti ada dosisnya ya Pak, untuk dia waktu di penyemprotannya itu 1 tangki kebutuhannya berapa gitu, ada lengkap ya Pak? Ada di dalam brosurnya, nanti ada lengkap di brosurnya ada. Ya, nanti bisa dipelajari. Kalau kita tanam singkong di lahan gambut Pak, ya itu gimana menggunakan pupuk kita ini gimana? Ya pupuk kita ini kan ada asam humatnya juga. Ini juga ada basisnya, ada kalsium dan ada juga zeolit Bu. Itu juga meningkatkan pH. Biasanya kan kalau di lahan gambut itu dia lahannya asam Bu ya, dia asam. Jadi asam itu kan butuh untuk meningkatkan pH. Tapi tetap dia harus menggunakan kapur dolomit juga harus agak kuat itu kalau di lahan gambut. Itu Bu. Karena berarti dia ya Pak, belum bisa langsung mengikat Fe-nya ya Pak ya? Kalau untuk Fe-nya belum bisa Bu. Kalau untuk Fe-nya, jadi kalau di lahan gambut yang tinggi akan Fe itu juga harus butuh ada tata olahnya. Tapi nanti ke depan kita ada asam humat yang cukup tinggi nanti untuk formula yang akan datang. Kita kan hanya medianya aja Bu, media mikrobanya. Nanti kita akan sampaikan itu. Siap. Berarti ini ada sampel nggak Pak buat saya Pak? Kayaknya ini masih promo ini Bu. Kayaknya beli 1 paket dapat 1 paket kayaknya. Ya. Gitu nanti ya, ada pengumuman promonya nanti di akhir ya. Oh gitu. Oke, siap. Karena kan belum tahu Pak. Ini kan masih awalan ikut nih. Iya. Gitu. Chat Bu Eli, saya udah chat Bu Eli. Oke, siap. Terima kasih Pak Enay. Oke, gitu aja Pak Ayan nanti sambil mengikuti teman-teman yang lain. Begitu dulu Pak yang bisa saya pertanyakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih Bu Eliana. Nah, untuk yang lain mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Yang ingin sharing-sharing? Tadi udah nge-spill nih masalah promo ya? Aduh, saya spill sekarang aja kali ya. Nah, untuk hot promo nih pada bulan Juni untuk pupuk majemuk bahagia dari hari ini sampai nanti akhir bulan Juni, beli 1 paket free 1 paket tester khusus untuk pupuk majemuk ya. Jadi jangan dilewatkan untuk promonya berakhir pada akhir bulan Juni. Itu promonya. Beli 1 dapat 1 gitu ya Mbak? Betul. Oke. Yang lain? Izin bertanya lagi Bu. Boleh, silakan.
Iya, apakah pupuk majemuk ini bisa digunakan untuk budidaya jamur ya? Jamur merang. Jamur merang ya. Bisa. Udah cukup Pak pertanyaannya itu? Iya cukup, karena saya ada satu mitra di Subang, dia sedang membangun satu kurungan tapi dengan menggunakan bata herbal, kurungan apa namanya jamurnya. Biasanya kan menggunakan bambu ya, membuat kurungannya ini sekarang menggunakan batu herbal gitu, Prof. Ya. Apa tadi yang batu herbalnya apanya Pak? Kurungannya tempat budidaya jamurnya. Biasanya kan budidaya jamur itu kan menggunakan apa ya, semacam terpal terus pakai bambu gitu kan. Nah, ini sekarang ada metode yang baru, ini menggunakan kayak semacam dibangun rumah gitu kan, menggunakan batu herbal seperti itu sih. Saya kemarin dapat salah satu mitra di Subang seperti itu, Prof. Ya. Jadi kalau jamur itu bisa Pak. Jamur itu tadi wajib difermentasi kalau jamur ya, karena kalau jamur ini kan tanaman ataupun tumbuhan saprofit, jadi tidak bisa fotosintesis. Dia makan makanan yang dalam bentuk asam amino, maka wajib fotosintesis. Wajib difermentasi, dan fermentasinya harus lebih lama tuh. Jadi jangan cuma 7 hari. Itu kalau untuk jamur fermentasinya paling tidak 1 bulan. 1 bulan difermentasi. Nah itu akan efektif. Nanti 1 liter itu bisa bahkan mungkin hanya 100 mili ya, tidak 1 liter dengan konsentrasi pekat tadi Pak Nizam kasih, atau nanti di brosur ini bisa lah ya. Di sini ada yang 500 gram 100 liter kemudian ditambah NPK 10 kilo. Nah itu bisa nanti digunakan 1 liter aja, nanti digunakan 100 liter. Jadi suatu bungkus pupuk bahagia ini bisa dijadikan 100 tangki nanti ketemunya, bisa dijadikan untuk 100 tangki. Nah ditambahin dengan NPK 10 kilo itu bisa menjadi 100 tangki, dan itu bisa langsung nanti disemprot pada saat jamur sudah mulai produksi, artinya sudah mulai pinhead ya, dia membentuk pinhead itu yang mulai kecil-kecil dia udah mulai disemprot. Nah ini yang saya belum tahu media jamur merangnya apa tuh, pakai merang atau kardus atau pakai sawit, tongkol sawit? Untuk medianya pakai merang, Pak. Gitu. Pakai merang ya? Iya, pakai merang bekas padi itu. Nah, namun secara media biasanya kan saya selalu menemukannya ini kan kurungannya ini kan terbuat dari bambu, terus juga terpalnya. Jadi kalau ini kan menggunakan herbal. Nah, sedangkan secara ini kan agak sedikit panas ya Pak, beda gitu. Iya, kalau jamur merang itu justru suhunya itu harus 37 sampai dengan 40, itu baru maksimal. Kalau di tiram itu justru lembab. Kalau merang ini justru dia hangat ya. Jadi kalau kita masuk itu hangat, itu suhu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan yang baik itu di antara 37 sampai 40 derajat. Jadi kalau saya tidak tahu ya bata herbal itu nanti dia akan mendapatkan panasnya dari mana gitu kan, sumber panasnya. Karena untuk lebih maksimal itu jamur merang tetap dia suhunya harus hangat gitu. Jadi itu juga yang perlu diperhatikan juga saya, karena memang rata-rata kalau dia menggunakan bambu kemudian atasnya terpal itu kan jadi panas dia karena kena sinar matahari hangat di dalamnya, dan itu pertumbuhannya akan maksimal kalau begitu. Saya juga tahunya begitu Pak, sama. Suhunya berapa Pak yang disarankan tadi untuk 37 sampai 40 Pak, 37 sampai 40 ya, baik. Iya, kalau di jamur merang itu 37 sampai 40, tapi kalau jamur tiram itu semakin dingin bagus ya, bisa kalau bagusnya itu 20 sampai 25 itu di jamur tiram suhunya. Nah, kelembapannya juga tinggi, tapi kalau di jamur merang ya beda, justru dia hangat. Itu. Baik Pak Ayan, terima kasih banyak untuk masukannya. Mudah-mudahan nanti penggunaan pupuk majemuk pada pengusaha tani padi, buah sayur mayur dan budidaya jamurnya maksimal Pak Ayan. Terima kasih banyak untuk masukannya. Amin. Terima kasih Pak Mulyawan. Yang lain ada lagi? Mungkin Pak Nang ada tambahan lagi Pak?
Nggak ada Bu Ayu, cukup jelas. Oke, yang lainnya? Cukup mungkin. Oke, Mau tanya Pak. sedikit, Boleh. Bu Ayu, satu saja yang mau saya tanya itu kan 1.750.000 dapat 5 ya, 5 kilo ya, Iya, 10 bag. Iya, Nah itu untuk kebutuhan berapa banyak? Kebutuhan berapa luas maksudnya lahan? 10 bag itu untuk kebutuhan berapa luas? Untuk tanaman apa, Bu? Tanaman apa, Untuk Bu? Tanaman singkong, Pak. Iya, Ya. tanaman singkong. Singkong itu kan satu bag itu kan 10 bungkus ya, 5 kilo ya. Kalau tadi disarankan sama Pak Nizam itu berkaitan itu 2,5 kilo, Bu. Jadi bisa untuk 2 hektar itu. Kalau untuk kalau metode fermentasinya seperti yang disarankan tadi, Bu. Jadi 5 bungkus ya, 5 bungkus pupuk bahagia, kemudian dengan 100 liter air. Nah, kemudian NPK-nya dikasih 10 kilo. Nah, kenapa dikasih NPK? Takutnya lahan tandus itu sudah kekurangan unsur makro, Bu. Jadi makronya kita antisipasi. Nah, biasanya di singkong juga sangat tandus tuh biasanya. Nah, kemudian setelah difermentasi 7 hari, itu 1 liter digunakan untuk 1 tangki. Tadi metodenya Pak Nang. Kalau di brosur nanti Pak Ibu nggak dapat itu, dapatnya yang 500 gram dikasih 100 liter, NPK-nya 10 kilo, tetapi pemakaian 3 sampai 5 liter. Jadi itu pilihannya, Bu. Nah, kalau tempatnya jauh, orang kan bawa 5 liter kan berat tuh, Bu. Jadi bawanya 1 liter aja jadi biang, 1 liter dijadikan 1 tangki. Umpama dia sekali semprot 1 hektar. 10 tangki 1 hektarnya, berarti dia cukup bawa 10 liter dari rumah sampai sana, 1 liternya 1 tangki, sehingga 10 tangki pas 1 hektar gitu. Kalau yang langsung seperti Bapak sampaikan tadi, Pak, yang 1/2 kilo dicampur dengan 1 sak berarti NPK. Sama juga, Bu. Umpama nih pakainya di 2,5, berarti kan 5 bungkus nih, Bu, 2,5 kilo tuh. 2,5 kilo aduk dengan untuk 1 hektar itu berapa sak, itu aja dia aduk rata aja mereka. Umpama dia pakai 5 sak, berarti udah 5 sak, 1 saknya 1 sak. Kalau 1 sak 1 bungkus berarti 5 sak langsung ditebar untuk 1 hektar begitu, Bu. Jadi nanti yang keduanya, pakai yang keduanya nih, berarti sama 2,5 dilarutkan kan, Bu, dilarutkan terus nanti disemprotkan. Nah, yang kedua, jadi 2 kali pupuk aja di singkong tadi, Bu. Berarti kalau NPK-nya sesuai dengan kebiasaan petani ya, Pak? Ya, kalau sebenarnya sih kami rekomendasikan untuk dikurangi 50%, Bu. Tetapi kalau singkong kan sebenarnya intinya gini, kalau singkong itu semakin pemupukannya bagus, itu juga semakin potensi panennya juga bagus, Bu, kalau singkong. Betul, jadi Pak. Tidak perlu takut sebenarnya kalau di singkong itu, karena singkong ini pada definisinya adalah akar yang menggembung. Jadi ketika akarnya sudah banyak, dia yang penting potensi untuk menggembung itu ada bahannya enggak? Bahannya kan dari pupuk, dari makanan itu. Sehingga ketika dia akarnya sudah cukup, menggembungnya. Kalaupun akarnya kecil, nanti gembungnya juga jadi besar gitu kan, Bu. Ya, akarnya sedikit. Jadi tidak perlu takut sebenarnya kalau untuk tanaman singkong gitu. Apalagi lahannya sendiri, saya rasa untuk pemupukan kalau targetnya mau 50-60 ton ya harusnya pemupukannya kuat. Itu kalau targetnya hanya 30 ton di bawahnya ya mungkin ya seperti itu, Bu. Berarti untuk pupuk pertamanya langsung dicampur aja bisa ya, Pak ya? Diaduk langsung Bu. Dengan NPK. Nanti kemudian pupuk kedua baru menggunakan sistem yang difermentasi tadi ya untuk pembuatan gitu ya? Betul, Bu. Oke, Pak, itu saja. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Eliana. Untuk yang lain? Atau sudah cukup, Pak?
Yang lainnya ada yang ingin bertanya lagi atau mau sharing-sharing? Kalau tidak ada ingin bertanya atau mau sharing-sharing lagi, mungkin untuk Zoominar pada malam hari ini saya cukupkan ya. Dan saya ingatkan lagi untuk promo bulan Juni ini untuk pupuk majemuk bahagia, beli 1 gratis 1 tester. Beli 1 paket gratis 1 paket tester. Untuk berlakunya sampai nanti akhir bulan Juni. Nah, seperti itu. Jangan lupa dikejar promonya nih. Yang mau coba-coba dulu, yang mau nyoba, silakan. Bu, izin. Ya. Itu pembeliannya apakah di Master Stokis atau harus ke kantor ya paket itu, Bu? Ke center stokis dulu, baru nanti dari stokis ke pusat. Seperti biasa. Oh. Baik, Gimana, Ibu. Panang? Terima kasih. Panang mungkin ada tambahan? Cukup, baik. Cukup, oke. Jangan lupa buatkan flyernya besok, Mbak Ayu. Oke, siap. Oke, sudah cukup ya mungkin untuk Zoominar pada malam hari ini mungkin saya tutup. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ayen ya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk Zoominar kita pada malam hari ini. Saya ucapkan juga untuk teman-teman yang sudah hadir pada Zoominar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.